Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ya tentang dunia persembakoan ini ya teman-teman ya. Jadi harapannya aku bisa share semua cerita-cerita atau hal-hal yang udah pernah aku alami ya ke teman-teman mengenai pengelolaan toko sembako yang sedang aku kerjakan ini teman-teman. Jadi aku cerita sedikit nih ya. Jadi ini aku dipasrahin sama dua orang investor ya untuk menjalankan usaha toko sembako ini teman-teman. Jadi aku dikasih kepercayaan sama mereka untuk bisa menjalankan bisnis ini. Dan alhamdulillah berarti udah berjalan sekitar 1 tahun karena dulu mulai di awal ya di awal tahun 2020 ya, dan sekarang udah di penghujung tahun 2020, hampir 1 tahun ya teman-teman. Dan udah lumayan eh, lumayan mengalami dinamika banyak lah teman-teman, banyak sekali dinamika yang udah aku alami di sini sebagai pengelola ya. Entah itu menghadapi supplier, mendatangkan supplier, melayani konsumen dan konsumen berbagai macam karakter, dan juga desakan-desakan juga dari pihak investor kurang puas dengan kinerja aku di sini. Lumayan banyak tekanan sebetulnya, karena usaha ini sendiri berjalan saat musim pandemi ya teman-teman. Jadi mungkin ekspektasi atau harapan dari investor belum ter belum terlampaui atau belum sesuai harapan gitulah, belum sesuai target mereka mungkin ya sebagai investor gitu. Dan aku sebagai pengelola pun sebenarnya nggak enak gitu. Tapi memang kondisi pasarnya memang belum pulih sepenuhnya ya. Insya Allah untuk PPKM bukan PPKM ya, maksudnya untuk kembali normal lagi nanti mulai bulan Januari ya, seperti belajar mengajar. Dan ini kebetulan lokasi dekat Unsud. Harapannya nanti ketika masuk bulan Januari kita bisa kembali pulih. Dan tentu sebelum Januari kita harus prepare dulu ya, harus bisa menyiapkan segala sesuatunya ya, termasuk kita harus stock up dulu. Oh ya, karena kita berdiri di saat pandemi dan keadaan belum ramai banget gitu ya. Sebetulnya kita sedang melatih ini, kita sedang membangun fondasi ketika nanti kondisi kembali normal, kita udah siap nih. Sebetulnya kayak gitu, kalau aku berpikir sih kita belajar gitu ya. Kita belajar dulu, belum terlalu ramai itu kita belajar memperbaiki segala sisi. Ketika ramai kita udah siap tempur gitu ya. Harapannya sih kayak gitu. Cuma mungkin beda ya, mungkin beda pemikiran investor juga ya. Terus juga aku juga kepikiran karena sudah melewati proses beberapa waktu lalu. Banyak hal-hal yang aku hadapi di sini, banyak stres pasti ya teman-teman ya, karena beban pekerjaan kan, tanggung jawab berat ya, karena sebagai pengelola dan harus minimal ya memberikan feedback kepada investor gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas lagi ya kenapa aku bisa jadi pengelola di sini, atau hal-hal menarik sebelum aku diamanahi toko ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini namanya toko Warko Amanah Grendeng ya teman-teman ya. Warko itu adalah singkatan, harapannya ini bisa menjadi warung komplit. Nah, sedangkan Amanah sendiri adalah nama nama brandnya ya. Warko Amanah, warung komplit amanah. Itu harapannya bisa menjadi warung komplit yang amanah, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu salah satu nama yang diberikan dari salah satu investor, nama itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman ya. Di pembahasan kali ini aku mau sedikit share ke teman-teman mengenai supplier ya, mengenai cara kita mendatangkan barang gitu ya.
Jadi di dunia persembahkoan ini udah semakin uh, luar biasa. Maksudnya dari segi pemasaran pun udah modern ya, udah mengikuti zaman melalui sosial media dan lain sebagainya. Sehingga kita pun sebenarnya tidak bingung mencari supplier gitu. Yang akan aku bahas kali ini adalah ketika teman-teman mencari produk, ya mencari barang buat ngisi toko teman-teman, baiknya itu dari supplier resmi atau distributor atau dari toko grosir di sekitar kota teman-teman. Nah, ini menurut aku menarik ya. Oke, kita ke kita ke distribusi dulu atau supplier resmi ya, teman-teman ya. Jadi, ketika kita berhubungan dengan supplier resmi atau distributor resmi suatu produk itu kita bahas apa yang dimiliki distributor tersebut ya, distribusi resmi suatu produk itu ya. Yang pertama tentu produknya lengkap, ya. Kemudian dia rutin, marketingnya rutin ke toko ya, atau salesnya ya. Salesnya rutin ke toko karena udah sesuai dengan PJP ya. PJP itu apa ya? Karena udah sesuai dengan jadwalnya lah, intinya gitulah. Intinya jadwal kunjungan sales ke toko kita mereka udah setel seminggu berapa kali, 1 bulan berapa kali mereka udah prepare itu, dan kita dijadwalkan karena kita udah masuk customer mereka gitu. Dan itu rutin kunjungannya, produknya juga tadi disebutin produknya lengkap, kemudian rutin. Dan tapi di sales supplier resmi ini dia memiliki harga yang relatif standar, teman-teman. Jadi nggak murah-murah banget, standar. Kita bisa jual produk itu hampir sama toko-toko minimarket atau sejenisnya retail gitu ya. Di toko-toko sebelah kita jualnya hampir sama karena itu udah dapat patokan dari distribusinya, dari suppliernya. Misalkan gini, kita punya warung kecil, misalkan ukuran 3x3. Nah, harga kita bisa sama dengan warung tersebut, teman-teman. Warung dengan ukuran tersebut, warung lain dengan ukuran tersebut. Gitu. Jadi misalkan banyak nih warung dengan ukuran 3x3, misalkan warung kecil. Ketika kita jual produk A misalkan ketika kita beli produk A dengan harga 3.000, warung dengan skala yang sama pun dapat harga segitu, teman-teman. Ya. Dan ketika teman-teman mungkin sedikit lebih besar lagi tokonya, mungkin ukuran 10x10, bisa juga harganya lebih murah. Gitu. Jadi dibedakan nih sama mereka. Ketika aku nih misalkan di toko minimarket kayak gini ya, minimarket yang konsepnya sederhana, maksudnya konsepnya tradisional kayak gini, mereka akan memasukkan kita ke namanya level penjualan mereka, dan kita dikasih harga sekian. Dan minimarket yang lain pun sama, harganya dikasih harga beli sekian gitu. Itu sama, teman-teman. Jadi kalau aku dulu pernah kerja di distributor Unilever ya, jadi ada namanya General Trade, level pertama serbu ya, itu toko yang paling kecil banget. Yang kedua adalah General Trade. Nah, ini General Trade yang toko-toko sedang ke minimarket gitu ya. Tapi dia masih belum pakai sistem. Ya, toko-toko mungkin yang agak gedean dari serbu lah gitu ya. Iya kan? Kemudian modern trade. Nah, modern trade ini toko dari minimarket sampai supermarket. Nah, ini modern trade. Jadi dibedakan ya sama Unilever. Serbu kita jual dengan harga sekian. Misalkan aku posisi di Unilevernya nih. Serbu kita jual sekian, kemudian di General Trade kita jual harga sekian, dan ke supermarket kita jual harga sekian gitu. Dan aku di Unilever sendiri memang bedanya lumayan, kadang beda di bonus barang, bonus diskon, potongan, itu tergantung distributor yang ngasih. Itu kebijakan dari prinsipalnya, teman-teman. Nah, itu ketika kita di posisi level paling atas, tentu keuntungannya juga banyak, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang keempat dari ketika distributor atau supplier resmi itu, ketika kita ambil dari situ, kita
kalau ini bukan keunggulan apa ya namanya, ini bukan karakteristik, karena setiap di supplier itu kadang beda-beda teman-teman ya. Setiap supplier resmi itu beda-beda. Jadi ada yang bisa tempo, ada yang harus cash juga. Lah itu dia. Nah, tapi ketika kita dapat kemudahan tempo ya kita maksimalkan di situ. Cuma karena harganya kita sama dengan toko sebelah, kita nggak bisa perang harga di situ. Gitu ya. Dan barang bisa dikirim teman-teman. Jadi barang itu prinsipal atau supplier resmi itu mengusahakan barang bisa dikirim langsung ke toko gitu. Jadi tanpa kita ngambil. Dan ada juga yang tipikal canvassing. Jadi ketika kita ngambil langsung ya dia langsung bawa barangnya teman-teman di situ. Dan tapi semakin berjalannya waktu, canvassing ini udah mulai ditinggalkan teman-teman, karena sistem pemasaran canvassing ini kalau menurut aku sendiri di dunia distribusi itu kurang efektif dan kurang efisien juga gitu. Jadi ketika kita bawa barang belum tentu barang itu laku gitu kan. Jadi sekarang sistemnya lebih ke TO ya, take order gitu ya. Jadi ketika kita take order, ngambil order, kemudian besoknya dikirim. Nah, seperti itu teman-teman. Nah itu ketika kita ngambil di supplier atau distributor resmi produknya ya. Kita sekarang ngomongin ke toko grosir sembako atau toko grosir apa ya, produk sembako gitulah ya. Dan sekarang udah banyak banget teman-teman, tersebar luas. Nggak kayak dulu ya susah, tapi sekarang udah banyak. Bahkan ada juga yang sistemnya online, punya toko online juga. Banyak tuh sekarang tuh yang pakai kayak gitu. Dan kalau kita ambil di situ, itu punya beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah kita harus follow up sendiri. Ya, kita harus rajin follow up. Maksudnya follow up adalah minta update produknya dan harganya. Karena toko-toko grosir itu nggak punya produk yang baku. Maksudnya baku tuh ada terus gitu teman-teman ya. Kadang misalnya kita cari minyak A, tapi adanya minyak B gitu kan, harganya sekian. Jadi nggak beda kayak supplier tadi, ketika kita ngomongin supplier resmi, dia produknya itu terus gitu, dan continue gitu, ada terus, insya Allah ada terus. Ya mungkin pernah beberapa kosong ya, karena yang namanya distribusi kan kita nggak bisa memastikan gitu. Tapi kita tahu, oh misalkan Unilever nih, berarti dia produknya jelas ada Royco, kemudian Bango, kemudian ada Sunlight, itu kita udah pasti. Tapi ketika kita ke toko grosir, kita nggak tahu produknya, kita harus meraba gitu ya, meraba. Sekarang udah banyak yang online, berarti bisa, mungkin kalau mereka punya customer care, kita bisa tanya customer care-nya. Kalau misalkan dia belum ada online-nya, berarti kita mau nggak mau harus ke mana, ke tempat itu teman-teman. Kita harus update terus informasi di sana ya. Jadi kita yang follow up gitu. Sales nggak datang sendiri, tapi kita yang follow up. Kemudian yang kedua adalah di toko grosir ini nggak bisa diantar teman-teman barangnya ya, nggak bisa diantar. Jadi kebanyakan nggak bisa diantar karena mereka mempertimbangkan biaya operasional mereka juga. Ketika ngantar pasti margin mereka akan lebih sedikit lagi, karena jualan grosir marginnya udah dikit, terus harus ngirim pasti berkurang lagi marginnya ya. Mereka harus mempertimbangkan itu. Walaupun ada beberapa toko-toko grosir sekarang yang udah melayani layanan delivery order gitu, dan ada online-nya juga, itu udah bagus banget teman-teman ya. Inovasi memang harus dikembangkan di zaman kayak gini ya, dan persaingan semakin ketat teman-teman. Ada juga yang tipikal kayak gitu. Jadi tapi kebanyakan toko grosir memang nggak melayani pengiriman, jadi kita harus yang ngambil ke sana teman-teman. Dan karakteristik berikutnya adalah ketika kita ambil ke toko grosir, biasanya harganya lebih murah dari supplier resmi. Dan menurut aku itu adalah positifnya ya teman-teman, ketika kita ngambil ke toko grosir ya, lebih murah daripada supplier atau distributor resminya. Kenapa lebih murah? Jadi kita flashback yang tadi udah aku bilang, kita ada kita itu di level-levelkan sama distributor resminya. Jadi ketika toko grosir dia berarti masuk bisa jadi level tertinggi dari distribusi ya.
ya kan, dari distribusi, dan dia dikasih harga spesial dari distribusi resminya, ya kan. Dan harga spesial itu bisa jadi lebih murah daripada yang kita ngambil langsung dari distribusinya, teman-teman, dari distribusi resminya. Ya, paham ya maksud aku ya. Jadi ketika dia grosir dan ngambil banyak, misalkan ambil strata nih, ya. Misalkan toko grosir kan pengambilannya banyak. Misalkan dia ambil 200 karton. Sorry. 200 karton. Terus kita cuma ngambil 10 karton. Lah, tentu dari distributor resminya pasti dibedakan si grosir ini. Misalkan satu kartonnya pengambilan 10 karton, satu kartonnya misalkan 50.000. Ketika dia ambil 200 karton, pasti distribusi kasih harga spesial ke dia gitu. Jadi mungkin bisa 43.000 atau bahkan potongan harga 10.000, dan itu bisa terjadi teman-teman karena selain dia dapat harga strata dari distributor, dia juga dapat ini bonus, biasanya bonus atau cashback ketika pembelian sekian. Itu biasanya double teman-teman. Itu ya, itu yang membedakan kenapa harga di grosir biasanya lebih murah daripada harga di distributor resmi. Kemudian selain itu ya teman-teman ya, toko-toko grosir sekarang ini banyak sekali dan dimudahkan sekali ya. Banyak toko-toko grosir yang gampang banget punya channel langsung ke pabriknya teman-teman. Dan ini adalah fenomena ketika lagi pandemi nih. Lagi pandemi, awal-awal pandemi ini, nggak tahu kenapa banyak sekali banyak sekali toko-toko grosir yang ambil barang langsung dari pabriknya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa ya fenomena ini bisa terjadi, karena setahu aku ketika aku dulu kerja di Unilever, ketika aku kerja di Unilever, pemasaran Unilever resmi adalah melalui distributor, melalui prinsipal ya, melalui distributor lah. Kemudian pas ramai-ramainya ada Alfamart, Indomart, terpecah antara distributor dan Alfamart. Sorry, Indomartnya aku nggak tahu ya, aku diceritainnya Alfamart nih. Dan kepecah di situ, jadi Alfamart langsung ambil ke pabriknya atau lewat prosedur lain gitu ya, tidak melewati distribusi. Lah ini pecah di sini nih teman-teman ya, setahu aku. Tapi kenapa belakangan ini nggak cuma produk Unilever, banyak produk yang lain yang dijual dengan harga yang luar biasa murah melalui toko-toko grosir teman-teman. Ini aku juga bingung nih gimana mereka bisa dapetin barang-barang itu. Nggak tahu ya, walau alam, semoga itu produk resmi dan bukan ilegal. Oke, dan ya itu salah satu faktor mengapa di toko-toko grosir bisa lebih murah. Jadi mereka ngambil langsung ke tempat itu teman-teman. Nah, aku juga dapat info juga, toko grosir itu ketika dia pengen dapat harga yang lebih murah, dia langsung ngambil ke pabriknya dengan membawa dia bawa mobil atau truk gitu langsung ya. Atau gini, ketika mereka pengambilan banyak, pasti mereka udah punya titik-titik yang akan mereka supply ya, atau mereka punya semacam komunitas gitu, mereka jadi satu gitu ya, agar pengambilannya banyak, terus mereka jual, mereka dapetin banyak berapa truk misalkan, mereka bagiin ke komunitas mereka, kemudian mereka jual. Nah, gitu juga bisa teman-teman, karena di zaman sekarang ini nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin masih perang harga, masih gontok-gontokan ya. Kalau sekarang justru ketika kita pengen besar dan kuat, kita harus kerjasama teman-teman ya, sama yang tadi dilakuin sama komunitas toko grosir yang aku ceritain itu teman-teman. Jadi mereka jadi satu gitu ya, terus kerjasama buat beli barang, ayo patungan nih beli barang banyak, nanti harganya lebih murah gitu. Nah itu mungkin kayak gitu ya gambarannya. Zaman sekarang tuh bareng-bareng itu bisa lebih mudah teman-teman. Ya itu dia penjelasan aku tentang distributor resmi dan antara distributor resmi dan toko grosir. Terus dari mana kita ngambil ya?
beberapa karakteristik yang tadi aku sebutin ya teman-teman ya, ketika distributor resmi rutin, produknya lengkap, terus harganya tapi mahal, bisa dikirim, lain dengan toko grosir ya. Jadi toko grosir kadang barangnya nggak ada ya kan, nggak pasti ada, nggak rutin ada, terus kita juga yang harus follow up. Uh, tapi ada juga yang online, dan karakteristik toko grosir sekarang udah mulai banyak nih. Nah, kita cuma tinggal memanfaatkan teknologi gitu kan, dan memanfaatkan mereka juga teman-teman. Jadi menurut aku adalah teman-teman juga jangan terlalu pakem. Misalkan aku ambil di sales aja lah, yang enak nih ordernya, tinggal order besok kirim. Dan teman-teman juga jangan ngandelin toko grosir. Aku ambil di toko grosir aja lebih murah daripada distributor. Kalau menurut aku teman-teman harus luas, teman-teman harus bisa memanfaatkan situasi. Jadi ketika misalkan kita ambil di distribusi, kemudian kebetulan misalkan di toko grosir ada dengan harga lebih murah, berarti kita jangan ambil dari distributor resmi. Misalkan gini nih, kebetulan di toko grosir ada mie misalkan mie produk B, misalkan sama di distributor resminya ada mie produk B. Nah, tapi di toko grosirnya lebih murah, berarti kita ambil dari toko grosirnya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita harus luas ya teman-teman ya, jangan terlalu fanatik gitu. Karena yang namanya gimana pun kita usaha di sini ya, kita berbisnis gitu kan. Kita harus bisa memanage barang yang masuk ke kita harus atur semuanya dengan sedemikian rupa. Jadi kalau menurut aku mending teman-teman manfaatin keduanya. Kalau misalkan di toko grosir nggak ada, berarti kita order di distributor resmi gitu. Jadi kalau misalkan di distributor resmi kayak tadi, di distributor resmi barangnya sama-sama ada, tapi yang B ini lebih murah, berarti kita ordernya selain produk B ini, kita ambil di toko grosir. Kayak gitu teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman ya, bisa membantu usaha teman-teman. Jadi intinya adalah ketika teman-teman berkecimpung di dunia sembako, teman-teman harus luas ya, harus bisa memanage apapun itu di dalamnya, termasuk pengambilan produk gitu. Ya oke teman-teman, segini aja dulu cerita aku hari ini teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jadi intinya itu ya, antara perbedaan toko grosir dan supplier resmi teman-teman. Kalau ada yang masih bingung karena aku masih belajar ngomong ya teman-teman, bisa tanyakan aja lewat kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu aku jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.